kasih untuk teman-teman telah menyaksikan channel kami, juga terima kasih telah mampir untuk menyaksikan video ini ya Bang ya. Pada video kali ini kita akan membahas tindakan ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus contohnya cedera ya Bang ya. Cedera yang akan kita bahas cedera apa nih Bang? Jadi cedera itu banyak ya. Cedera yang ketika kita berolahraga, atau cedera ketika naik motor jatuh pasti cedera, jaringannya ada yang besar atau tulangnya ada yang patah. Nah di sini kita mungkin fokus ke cedera ankle ya. Iya. Mungkin di sini kita tidak menerangkan bagaimana cederanya, bagaimana ankle-nya, tapi penanganan awal pada cedera. Ya. Jadi di sini kita ada konsep polis ya, dulu mungkin terkenal RICE. Ada yang bilang RICE, sekarang kita polis, yang mana kepanjangannya apa tuh? Protection, Optimal Loading, Rest, dan Ice Compression. Ya. Jadi itu ialah sekedar apanya ya Bang ya, penanganannya yang dimana itu penanganan yang paling terbaru ya Bang ya. Iya. Nah jadi gimana sih Bang cara penanganannya itu apabila terdapat cedera ankle? Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah protection. Contoh ankle-nya lagi cedera nih. Ini cedera coba ini. Apabila udah cedera nih ya Bang ya. Jadi ankle yang cedera itu mungkin tak kena ruptur atau karena apa? Mungkin contoh lah ruptur tendon Achilles. Ya udah kita tahu yang bermasalah adalah tendon Achillesnya. Ya kita lindungi posisinya tetap plantar flexion, mungkin kasih alat bantu yang mana menjaga posisi kaki ini tetap pada posisi plantar flexion, atau pakai ankle support yang ada derajatnya untuk menjaga sudutnya. Nah, sudah itu protection ini bisa dikasih kompres. Kompres pakai apa nih Bang? Kompres pakai dingin. Pakai dingin. Ya, dilindungi posisinya dulu, nunggu ada alatnya mungkin tadi di lapangan, posisinya dijaga, langsung kasih kompres dingin di daerah yang cedera. Kompres untuk mengurangi bengkak. Udah, setelah dikompres kita kasih compression. Ya, compression itu kalau pernah teman-teman lihat seperti alat slip bandage ya, atau seperti dulu, sekarang sih banyak orang gunakan taping tapi pakai bandaging aja. Nah, mungkin itu dia tanganannya penekanannya gentle, ringan. Mungkin dikasih elastic bandage, ada kompresinya dikit untuk memperbaiki bengkaknya ya, biar untuk terjaga juga ya. Nah, setelah itu elevasi. Nah, elevasi itu mungkin ini udah bengkak karena cedera. Nah, kasih tinggikan. Nah, dengan ada proteksi tadi, ditinggikan kakinya supaya lebih tinggi daripada posisi jantung. Jadi untuk memperbaiki sirkulasinya. Ingat, kebanyakan orang ditinggikan, dia taruh hanya bantalnya di sini. Nah, besoknya, Bang, kok kakiku pegel ya di sini. Nah, dia nggak buat di sini juga. Jadi kok bisa di sini ada, di sini juga ada. Nah, dia memang benar-benar rileks kakinya. Gimana contohnya Bang? Nah, contoh mungkin ini. Kebanyakan biasa gini ya. Iya. Ini dia. Sini. Nyaman. Iya, lebih nyaman. Jangan ini menggantung, nanti lututnya nggak nyaman besoknya. Capek. Pokoknya dia posisinya harus rileks seperti ini dia. Nah, seperti sisi miring. Nah, inilah dilakukan penanganan cedera awal pada olahraga atau pada kasus apapun yang cedera. Sama kayak di tangan mungkin kayak gitu juga ya. Iya, ditinggikan dia posisinya. Oke, kita duduk. Jadi di sini kita hanya kasih sederhana aja ya konsepnya yang tadi polis. Mungkin ada konsep-konsep yang lain seperti katanya don't do harm, jangan kasih panas. Memang secara logika ketika cedera akan ada namanya faktor, ada reaksi inflamasi. Apa reaksi inflamasi Bang? Apa namanya itu? Kayak bengkak, dolor, rubor, tumor, dan juga fungsionesa. Jadi ada panas, merah, bengkak, dan juga penurunan fungsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada proses inflamasi itu, ya memang panas dia, bengkak, datang dikasih panas lagi. Jadi makanya katanya adik bilang don't do harm. H itu adalah heating, kasih panas. Jangan dulu baru-baru cedera. Yang kedua itu
alkoholik atau kayak kasih katanya minyak kusut yang ada alkoholnya entah apa. Nanti untuk sementara awal-awal cedera sebenarnya tidak bagus. Tapi kalau mau pakai pun ya konsul ke dokter. Yang kedua itu yang ketiga rest. Nah, sama kayak tadi tuh di konsep price tadi harus direstkan, diistirahatkan. Mungkin lupa tadi kita ya ada restnya. Ada optimal loadingnya kita ada bulannya. Oke, jadi dilakukan istirahat, rest, do harm, bukan don't harm, do harm. Don't do harm. Jadi istirahatkan, jangan istilahnya banyak reaksi, banyak kerja. Itu maksudnya itu. Setelah itu massage. Jangan dilakukan massage yang berlebihan yang kuat pada daerah cedera. Contoh tadi ini sudah ruptur nih, sudah bengkak. Kita pijit, padahal sini sudah putus, sudah bengkak. Nah itu enggak dianjurkan ya buat teman-teman yang ada cedera, bengkak baru terjadi langsung dimasas. Nah, langsung dimasas kuat, tidak dianjurkan. Mungkin bisa dimasas oleh fisioterapi dengan teknik-teknik tertentu. Ada masas yang namanya limpatik drainase, jadi untuk mengurangi bengkaknya, untuk mempercepat proses penyembuhannya. Nah itu. Oke, jadi untuk teman-teman selagi masa rest ini bukan berarti kita juga harus istirahat sepenuhnya ya, ya tadi di polis. Melainkan ada gerakan-gerakan tertentu yang memang kita boleh lakukan. Nah itu nanti tugas dari fisioterapi untuk membantunya nanti. Yang penting tindakan paling pentingnya udah dikasih tahu tadi, kompres, positioningnya diperbaikin, dan juga jangan lupa langsung segera ditindaklanjutin ataupun ditangani. Jadi untuk teman-teman sekian dulu video dari kita ya Bang ya. Iya. Nah jadi terima kasih buat Bang Orben. Ya. Kali ini kita udah dapat pengetahuan baru ya, dapat tambah-tambahan knowledge lah kita bilang. Jadi untuk berikutnya nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya Bang ya. Ada kesempatan lagi untuk sharing-sharing juga sama teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap saksikan juga konten ini, dan untuk teman-teman apabila ada hal yang nggak jelas ya, kurang jelas ya Bang ya, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun juga di nomor yang tertera. Terima kasih. Salam fisioterapi, care is our passion.